Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan hari ini. Sebelum kita melakukan kegiatan kita, ada baiknya kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa lebih dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat di akhir-akhir kehidupan kita pada saat ini semakin begitu banyak kesedihan, pergumulan, tantangan-tantangan di dalam kemajuan zaman, dalam proses pendidikan anak-anak, begitu juga dalam pergaulan, di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Terkadang kita meneteskan air mata melihat situasi-situasi pada saat ini. Banyak terjadi kekacauan, bahkan bisa kita katakan udara pun tidak segar lagi, karena yang kita hirup udara saat ini penuh dengan kebencian, penuh dengan kejahatan, penuh dengan rasa iri. Itulah udara juga sudah tercemar, sehingga hati kita juga sudah semakin rapuh dan jauh dari Tuhan. Bahkan tidak jarang banyak juga bisa terjadi bahwa kita seolah-olah mampu menghadapi semua, namun di dalam kehidupan, di dalam hati dan pikiran kita, sebenarnya kita sudah sangat rapuh dan layu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di tengah-tengah peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terus berlangsung, yang membuat kita menderita dan bahkan iman kita juga menjadi merosot. Firman Tuhan pada saat ini ingin menguatkan kita bahwa Tuhan itu sumber dari pengharapan kita. Ketika kita bergantung, kita menyerahkan hidup kita kepada Dia, Tuhan akan berkuasa, Tuhan akan bertindak, dan Dia tidak tinggal diam melihat setiap seruan orang yang percaya. Oleh karena itu, di masa-masa orang Israel akan dipulihkan, masih ada orang-orang yang berpengharapan, orang-orang yang setia, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, yang berseru kepada Dia. Mereka lah orang-orang yang taat, yang setia, yang mencintai Tuhan dengan segenap hatinya. Maka Tuhan mendengarkan seruan mereka, dan Tuhan memberikan keselamatan dan sukacita yang abadi kepada mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, mari kita lihat, tetaplah teguh di dalam pengharapan kepada Tuhan, bahwa janji Tuhan tidak akan pernah Dia tidak tepati.
Di sini kita lihat bahwa Tuhan akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Demikian juga akan memberi kekenyangan, kebajikan kepada setiap umatnya. Tugas kita Bapak Ibu, agar kita bersuka cita menerima kebajikan daripada Tuhan. Tetaplah kita beribadah di dalam Tuhan. Beribadah bukan hanya secara formalitas harus kita berada di tengah-tengah gereja, tetapi setiap saat, dimanapun kita berada, kita harus menjalin persekutuan kita kepada Dia. Kita tetap berdoa di rumah, dalam pekerjaan kita, dalam setiap langkah kita, agar Tuhan memberkati, menyertai, sehingga kita bisa memperolehkan kekenyangan akan keselamatan daripada Tuhan. Demikian janji Tuhan, seberapa besar pun dosa-dosa yang telah kita lakukan, seberapa banyak pun kejahatan yang kita lakukan, kasih Tuhan itu seperti samudra yang sangat luas. Dia menanti-nantikan setiap orang-orang yang hilang, orang-orang yang selama ini telah meninggalkan Dia, agar kembali menerima pengampunan dosa daripada Tuhan. Demikianlah besarnya sehingga Dia memberikan anaknya Yesus Kristus untuk keselamatan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita kembali menghargai kesempatan yang diberikan Tuhan, menerima pengampunan daripadanya dengan hidup yang kudus. Dan mari kita juga meninggalkan cara-cara kita yang lama, cara-cara kita yang jahat. Jangan kita sebarkan udara-udara yang tidak baik, udara-udara kebencian, udara-udara iri hati, sehingga membuat setiap orang menjadi sesak di tengah-tengah perbuatan dan tingkah laku kita. Hendaknya kita juga menjadi manusia yang baru, yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus itu. Percayalah, jika demikian maka hidup kita akan dipuaskan, jiwa kita juga demikian, kita akan dikenyangkan dengan kehidupan yang kekal nantinya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menguatkan kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah harapan, Engkaulah tumpuan kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan, teman sejati kami dalam setiap pergumulan kami, ketika kami putus asa, ketika kami bimbang dan ragu, ketika kami tidak tahu lagi Tuhan melangkah kemana. Engkau satu-satunya Tuhan menjadi tempat kami untuk curhat, untuk berseru kepadamu. Karena hanya Engkau Tuhan yang menepati janji-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang bisa memberikan kami kelegaan, kebebasan dan keselamatan. Dan telah terbukti Engkau memberikan anak-Mu kepada kami, menjadi juru selamat bagi kami. Berkati kami Tuhan, berkati Bapak dan Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau yang memberikan kesehatan, sukacita, jauhkan dari mereka mara bahaya. Demikian anak-anak mereka juga ya Bapak. Begitu juga usaha-usaha yang mereka lakukan. Kiranya itu menjadi berkat, menjadi kemuliaan, menjadi ibadah di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari.
Terpujilah nama-Mu Tuhan apapun kegiatan kami. Kiranya setiap hari kami bisa mengumpulkan bekal rohani kami, agar kami juga Tuhan dapat menerima kasih karunia yang Kau berikan di masa yang akan datang. Terpujilah nama-Mu, ampuni kami dan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.